Kebanyakan orang menganggap penyakit HIV sangat berbahaya, dan tidak sedikit orang yang mengucilkan kami yang menderita penyakit itu. Tapi tidak bagi dia, seorang wanita yang menarik dan berbeda dari kebanyakan orang. Ia menjadi semangat dalam diriku untuk terus berjuang. Meski setiap harinya aku harus membuatnya mengingat siapa diriku. Kamu sering kesini? Oh iya, maaf. Saya Nanda. Saya tetangga kamu yang baru. Boleh kita kenalan? Maaf ya, saya harus duluan. Maaf, saya terlambat. Ayo silakan masuk. Jadi teman-teman, apa ada yang ingin berbagi cerita tentang kegiatan menarik apa yang teman-teman lakukan dalam minggu ini? Saya Revo. Minggu ini saya tidak mengurung diri lagi dalam kamar. Memberi semangat untuk diri saya sendiri untuk kembali mengenal dunia. Itu bagus sekali, Revo. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apa ada yang ingin berbagi cerita juga? Saya Nanda. Minggu ini saya bertemu dengan seorang wanita. Saya rasa dia dapat menjadi motivasi dalam hidup saya. Itu kemajuan yang sangat baik. Mulai sekarang, saya ingin teman-teman mulai menyibukkan diri dengan menulis. Saya rasa itu dapat melatih konsentrasi teman-teman semua. Tentang apa? Tentang apa saja. Misalnya tentang impian, tentang keluarga, atau apapun itu yang membuat teman-teman tahan untuk hidup. Menulis sebuah kisah tentang impian, tentang keluarga, atau tentang hal apa saja agar harapan itu tetap ada. Sebuah kisah, mungkin tak pantas bila ku sebut ini kisahku, karena ini kisahnya. Tentang hadirnya memberikan rasa yang menumbuhkan harapan bagai kupu-kupu, menari-nari di hadapanku dan kecemasanku. Kupilih dia dalam kata-kata, agar rasa bisa saling menemukan kita di sana. Maaf, saya Aulia. Kamu siapa? Nanda. Kamu fotografer keliling. Kamu sedang apa? Saya coba mengingat semua yang saya lakukan pada hari ini dan menuliskannya pada buku ini.
Kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu juga menuliskan tentang saya pada hari kemarin? Kita pernah ketemu sebelumnya. Oh, maaf. Mungkin saya lupa menuliskan tentang kamu. Kata dokter, saya mengidap penyakit ini. Boleh, saya pinjam buku dan penanya. Artinya sekarang kamu sudah tidak boleh lagi lupa tentang saya. Yang membuat saya bertahan saat ini adalah impian. Terkadang di saat kita sedang sakit dan terpuruk, baru kita akan menyadari akan pentingnya kesehatan dan pentingnya memiliki impian. Belajar untuk selalu berpikir positif dan mendapatkan dukungan dari orang sekitar, itu akan membantu proses kesembuhan kita, dan saya meyakini Wajah itu kembali terukir di ingatan ini. Ramah tuturnya bersanding erat dengan tatapan mata. Kutanamkan kau dalam ingatan, lalu kupadamkan matahari. Begitulah aku melindungimu dari maut. Tapi tidak bagimu. Diriku tak pernah kau labuhkan di ingatanmu. Semua memori baru itu terjebak di dalamnya. Di dalam sebuah kotak kaca yang tak tertutup, tak transparan dan tak terjangkau. Tapi aku harap saat keikhlasanmu akanku diseberangkan, kau menggenggam kenangan. Aku teman lagi. Saya temani ya. Oh iya, boleh pinjam jarinya? Ini. Saya kemarin menyempatkan diri untuk mencetaknya. Kita pernah foto bareng. Kita itu pasangan. Pasangan. Serius. Iya, pasangan. Pasangan yang lagi sakit. Sakit jiwa. Jadi ini ada peluang untuk teman-teman pengobatan di luar negeri. Pihak yayasan akan memfasilitasi teman-teman yang tertarik. Nanda, Nanda, silakan ya. sepertinya kamu kelihatan bahagia sekali akhir-akhir ini. Apa karena perempuan itu? Perasaan bahagia sangat baik untuk kesehatan kamu. Anyway, brosur yang saya bagikan tadi, coba kamu pikirkan baik-baik. Saya harap kamu tertarik. Saya tidak mau membuat tukang makan Anda. Saya ingin menanyakan pendapat kamu tentang brosur pengobatan HIV itu. Kenapa? Kamu tertarik? Menurut kamu, kita bisa benar-benar sembuh? Bingung. Tapi lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Saya juga berpikiran seperti itu, tapi sudahlah. Oh, jadi ini wanita amnesia yang menjadi motivasi hidup kamu. Kamu kenapa? Tidak kenapa-kenapa.
Saya dalam situasi yang sulit. Sulit untuk menentukan pilihan. Pergi atau bertahan. Emangnya kamu pergi kemana? Terus bertahan untuk apa? Pergi mencari kehidupan. Atau bertahan demi seseorang yang membuatku lebih hidup. Ada secerca harapan yang mengalir di dada meski gelap. Senyummu menepis rasa takut dan jadi pelita untuk hati yang kalut. Ada yang tak bisa ku jelaskan, walau ku tahu lekas ku relakan. Ku belum mengenalmu lebih dekat, namun sungguh engkau terikat. Kau yang damaikan hatiku, meski kau tak tahu. Kau yang damaikan hatiku, meski kau tak tahu. Kau yang selalu ku kejar dengan waktu, jadi semangat hidupku, dari sisa hidupku, jadi semangat hidupku, dari sisa hidupku. Mungkin kita ini menjalani hari yang sama dan memiliki waktu yang sama. Dana, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya masuk duluan. Iya. Oh ya, Kenapa? tidak apa-apa. Menghapus setiap kenangan tentang dirinya adalah hal tersulit dalam diriku. Daripada harus berjuang menghadapi kematian karena penyakit yang aku derita. Ia telah menjadi virus dalam otakku. Bahkan setiap aliran darahku memompa jantungku, membuat aku merasakan hidup kembali. Maaf, boleh duduk di sini? Jadi, kamu yakin dengan keputusanmu? Yakin sekali. Lagian saya melakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri.
Oh iya, saya boleh minta tolong sama kamu? Apa saja kawan, saya pasti membantu. Kamu tahu kan, di mana kamu bisa menemukan dia? Saya mau kamu memberikan ini kepada Aulia pada saat saya pergi nanti. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Sarah, terima kasih ya. Sama-sama, selalu optimis dan cepat sembuh ya Nanda. Semangat. Maaf, saya dimintakan Anda untuk mengarahkan ini kepada kamu. Nanda, saya seperti kenal nama itu. Kamu siapa? Maaf, saya Revo, teman dekat Anda. Anda adalah seorang yang sangat spesial bagi kami. Mungkin kamu lupa siapa aku. Seorang pria yang sebenarnya tidak layak untuk mencintai dirimu. Aku menitipkan rasa melalui tulisanku. Mungkin akan mengenalku lebih jauh. Tentang siapa aku, siapa kita, dan apa yang menyatukan kita. Semua berawal dari hati yang murni. Melihat dengan hati dapat membuat kita saling bergenggaman. Tanpa harus memikirkan status, derajat, penyakit, dan hal lain yang menjadi tembok penghalang. Kita adalah orang-orang yang memiliki hati. Lembaran baru atas kehidupan kita akan dimulai dari sini. Impian jadi semangat dalam bertahan hidup. Kami bukan lahir dari sebuah kekecewaan, tapi kami lahir karena kasih dan cinta. Perhatian membuat kami merasakan kembali arti menjadi manusia. Kami tidak untuk dikucilkan. Kami manusia yang sama seperti manusia yang lainnya. Dorongan dan semangat itulah yang menghibur kami, membuat kami kuat untuk berjuang menghadapi maut. Terima kasih ya, kamu sudah berbagi semangat dengan mereka. Iya, sama-sama. Saya juga senang dapat melakukannya. Dan semangat ini juga saya dapatkan darinya. Sekarang, dia sudah bebas. Sudah senang. Dan saya bisa melihatnya tersenyum dari sini.